Jadi, kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan fokus kita hanya untuk Tuhan. Walaupun belum bisa beribadah secara langsung, tapi semua itu tidak memudarkan semangat kita. Minggu ini kita masih dalam memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, mari adik-adik dan Lause juga tentunya tidak perlu takut dan khawatir. Kita bersama-sama harus bersukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan pada hari ini. Kami semua bisa beribadah Tuhan secara online. Tuhan juga yang berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan, supaya agar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menebus dosa kita semua, Lause mau mengajak adik-adik sekalian menaikkan pujian. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus sangat berkuasa atas maut. Jadi kita tidak perlu khawatir atau takut. Sekarang Lause ajak adik-adik sekalian bangkit berdiri dan kita naikkan pujian Yesus bangkit dan menang.
sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di hidup kami Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan, kiranya Engkau yang suci kuduskan Tuhan, dan persembahan kami berguna bagi gereja-Mu Tuhan, dan bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, senang banget ya kita masih bisa belajar firman Tuhan bersama, baca firman bersama. Wah, seru banget ya. Tadi kita akan berdoa dulu ya sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih berikan kami kesempatan beribadah bersama. Berkati Tuhan waktu firman Tuhan ini agar kami dapat mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab di Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 26 sampai dengan 34. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 26 sampai 34. Nah, kita akan belajar tentang apa sih? Saya pengen tanya nih sama kalian semua nih di rumah. Siapa di sini yang nggak bisa bangun pagi? Ada nggak? Angkat tangan yang tinggi, angkat tangannya. Ya, Lause lihat. Waduh, sama ya. Lause juga nggak bisa bangun pagi. Aduh, berat banget kalau bangun pagi. Selalu takut kesiangan. Kalau kita kesiangan, datang sekolah terlambat, apa yang akan terjadi? Wah, tentu kita dihukum ya oleh Pak Guru kita ya. Pikir-pikir, udah lama juga ya kita nggak sekolah ya. Wah, jadi beruntung juga nih kita bisa bangun agak siangan. Tapi buat kita nih yang takut banget nih, yang susah banget bangun pagi, tentu kita punya kekhawatiran nih. Waduh, gimana ya kalau nanti aku kesiangan? Wah, itu ya. Terus ada lagi nggak? Saya pengen tanya lagi. Di sini siapa yang kalau ujian takut? Wah, ada nggak? Kalau ujian takut ada nggak? Wah, lupa belajar. Aduh, gimana nih? Aduh, banyak banget bahannya. Aduh, besok gimana ya ujiannya? Bisa nggak ya kerjain ujiannya? Siapa di sini yang punya pengalaman yang sama? Coba angkat tangannya lagi, langsung mau lihat.
Nah, langsung lihat, iya itu dia, ada 1, 2, 3, 4. Oh, banyak banget ya. Wah, ternyata sama nih semuanya ya. Nah, kalau saya mau kasih tahu sama kalian bahwa perasaan seperti itu wajar ya. Sekali lagi, perasaan takut, perasaan yang khawatir itu adalah hal yang wajar. Tapi firman Tuhan adalah jangan sampai kita terlalu khawatir, terlalu takut. Akibatnya apa? Akibatnya kita melupakan Tuhan. Wah, ini bahaya sekali adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita punya kekhawatiran, kita punya ketakutan, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kita. Ya, jadi jangan lagi kita takut, jangan lagi kita khawatir. Kata firman Tuhan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan. Jadi ingat ya, kita harus menomorsatukan Tuhan. Kalau kita punya kekhawatiran, kita punya ketakutan, kita harus ingat, kita harus berdoa langsung kepada Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Wah, senang sekali ya. Jadi sekarang Lose berharap adik-adik di rumah udah nggak ada lagi nih yang takut, yang khawatir kalau besok ujian, kalau dia besok bangun pagi, atau kalau mungkin kita punya sesuatu yang kita takutin, wah kita udah nggak perlu lagi takut dan khawatir. Karena apa? Karena kita punya Tuhan Yesus dalam hati kita ya. Nah, ingat ya adik-adik, itu yang kita pelajari hari ini ya. Nah, kita akan berdoa dulu sebelum kita akhiri firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah baik buat kami. Terima kasih Tuhan ajarkan kami supaya kami tidak takut dan tidak khawatir lagi. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk selalu kami bergantung dan kami menomorsatukan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dah. Sia-sia, lihat deh, kok mereka bisa tertawa seperti itu ya? Ya, itu karena mereka mensyukuri apa yang mereka punya, Kak. Wah, kok bisa gitu? Kalau aku jadi mereka sih aku bakalan nangis. Ya, kamu penasaran kan? Gimana kalau kamu tanya aja langsung ke mereka kenapa mereka bisa seperti itu? Oke, boleh. Ayo. Permisi, Kak. Iya, Kak. Maaf sebelumnya saya boleh bertanya tidak? Iya, boleh. Kenapa? Maaf ya, saya mau bertanya. Kok kalian bisa terlihat bahagia gitu ya dalam keadaan seperti itu? Iya dong Kak, kita harus bahagia. Kenapa kita harus terlihat sedih? Kan kita punya Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun kita Kak, sesusah apapun kita Kak, kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus bersama kita. Kita nggak perlu sedih, takut ataupun khawatir. Karena ada Tuhan Yesus Kak di dalam hidup kita. Ya kan Miss? Iya betul. Oh, baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Kami merasa terberkati dengan perkataan kalian. Benar. Tuhan Yesus berkati ya. Tuhan Yesus berkati. Kita pergi dulu. Ya, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di Artet ya. Kita kali ini akan buat kreativitas lainnya. Dipersiapin ya adik-adik bahan dan alatnya. Yang pertama, ambil kreativitas yang tanggal 11 April ya adik-adik. Setelah itu siapin satu pulpen. Terus adik-adik bisa ambil spidol yang ada di dalam plastik ya adik-adik. Setelah itu siapin gunting. Untuk lemnya adik-adik bisa pakai lem fox atau isolatif. Adik-adik kita keluarin barang yang ada di dalam plastik kreativitas dulu ya. Pertama ada toples.
Terus ada stick kayu kayak gini. Setelah itu ada kertas-kertas. Pertama-tama kita ambil kertas yang besar ini ya. Tulisan, jangan khawatir sama Tuhan Yesus memelihara kamu. Setelah ditulis kayak gini, adik-adik gunting bagian yang udah dibuat ya adik-adik. Nah, ini udah digunting ya adik-adik. Setelah itu kita mau tempel ini ke toples. Sini pakai selotip, kita tempel bagian pinggirnya. Kalau pakai selotip, tempel yang bagian lemnya ke arah tulisan yang ada tulisannya adik-adik. Jadi yang bagian nempelnya di bagian tulisan. Kita mau tempel dari dalam. Jadinya seperti ini ya adik-adik. Oke adik-adik, setelah itu kita ambil kertas yang kecil-kecil ini. Nah, kertas yang kecil ini kita mau pakai buat menghias dinding dari toplesnya ini ya. Nah, adik-adik boleh potong bentuk apa aja bebas. Nah, setelah digunting contohnya seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa gunting bentuk apa aja bebas sesuai kreasi adik-adik. Nah, setelah kita gunting seperti ini, kita mau tempel ke dalam toples ini. Caranya sama kayak yang dua ini ya. Nanti kita akan terusin tempelinnya sampai full di sini adik-adik. Setelah kita tempelin, hasilnya seperti ini adik-adik. Nah, untuk sisa kertasnya yang tadi adik-adik bisa tambahin dan lanjutin sesuai kreativitas adik-adik ya. Selanjutnya kita mau ambil stick yang ada tadi. Nah, di sini adik-adik bisa tulisin hal-hal yang adik-adik khawatirkan. Misalnya di sini ditulis teman. Selanjutnya ada corona. Ada nilai, ada cita-cita, sama ada keluarga. Nah, adik-adik tulis di sticknya ini pakai spidol yang tadi ya. Setelah itu sticknya ini kita mau masukin ke dalam toplesnya. Nah, adik-adik, kreativitas hari ini sudah jadi.
hal-hal yang adik-adik khawatirin nggak usah dikhawatirin ya, karena Tuhan Yesus itu memelihara kita. Nah, hal-hal yang adik-adik khawatirin yang udah ditulis di stik es krim tadi, adik-adik bisa bawa dalam doa juga ya. Jangan lupa adik-adik cobain di rumah masing-masing. Setelah itu adik-adik foto bareng hasilnya dan kasih ke Lause masing-masing. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Lause mau mengajak adik-adik sekalian menaikkan pujian Kasih Yesus Indah-Indah, Oh Indah. Adik-adik, sekarang kita udah selesai nih ibadah sekolah minggu kita pada minggu ini. Sekarang gak usah ajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa beribadah Tuhan pada hari ini. Sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing Tuhan, kiranya Engkau yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik jangan lupa ya mengerjakan aktivitas dan kreativitasnya dan dikumpulkan ke lobsternya masing-masing. Bye-bye!